Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Ekologi dan Perubahan Lingkungan Universitas Diponegoro. Di dalam mata kuliah ini kami mendapatkan tugas berupa ekowisata yang kita ambil, sehingga di dalam ekowisata nanti kita akan menjelaskan ada beberapa topik yang cukup menarik. Tugas ini diberikan oleh Profesor Dr. Tri Reknaningsih Subrobowati, Master of Applied Science. Di dalam tugas hari ini, pertama adalah kita akan menempuh perjalanan, yaitu dari Bandara Semarang, seperti terlihat dalam layar, yaitu kita naik pesawat, terus menuju Jakarta, terus kemudian menuju ke Pangkal Pinang. Di dalam Pangkal Pinang kita akan lewat darat sampai ke Danau Kaolin. Di dalam Danau Kaolin ini kita diperlihatkan adalah danau yang begitu indah, yaitu seperti biru toska. Di sore hari kita kelihatan di warna yang berbeda. Juga kelihatan dari begitu indahnya. Ini adalah sumber dari yang kami peroleh dari beberapa internet. Terus kemudian di sini adalah kelihatan daerah yang cukup gersang, sudah dikelola tapi tetap belum kelihatan pertumbuhan. Nah, di sini kelihatan tanahnya berupa kaulin atau daerah pasir kuarsa. Dulu di sini adalah pertambangan yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan. Terus kemudian di sini adalah dari sumber Ampui 43. Di sini diperlihatkan lingkungan di sekitarnya sudah ditanamin beberapa tanaman, yaitu berupa akasia yang sudah tumbuh, namun masih kelihatan panas sekali. Nanti terlihat kendaraan itu diparkir di bawah pohon. Nah, ini menandakan bahwa di daerah tersebut cukup panas. Terlihat dari langit yang begitu cerahnya dan sedikit tanaman yang bisa tumbuh di sekitar Danau Kaolin atau Kulong Kaolin di Bangka Tengah. Dalam proses penghijauan di sini sudah bertahun-tahun dilaksanakan, namun ada beberapa yang tidak terpenuhi sehingga tingkat kesuburan tanahnya. Nah, ini juga terlihat ya, ini kendaraan diparkir di bawah pohon yang berteduh, sehingga ingin menunjukkan bahwa di situ betul-betul cukup panas temperatur dari lahan tersendiri. Terus kalau di musim penghujan itu ada tanda tanah licin ya, ini ditandai dengan peringatan yang diharapkan masyarakat bisa waspada. Begitu juga di pinggir itu juga dikasih tanda pagar, tujuannya supaya pengunjung tidak terlalu ke pinggir karena tanahnya labil. Di sebelah di situ ada danau yang berwarna hijau, yaitu akibat alga yang menutupin di bawah dasar danau tersebut. Kemudian di sebelah kanannya ada seperti danau biru toska, di mana warna tersebut juga ditutupin oleh alga di dasarnya, sehingga di dasar sendiri ada beberapa pencinta alam menabur benih ikan, namun juga tidak berkembang biak karena airnya kalau siang hari begitu panas dan menyilaukan. Ini terlihat dari cahaya yang dipancarkan dari air tersebut atau begitu cerah sekali. Terus kemudian banyak masyarakat yang berkunjung di sekitar sini
Namun karena temperaturnya cukup tinggi, ya setidaknya kita harus membawa bekal, yaitu berupa payung atau sejenisnya. Di danau tersebut juga diperlihatkan ada taman atau ada perahu yang bisa disewa atau dipakai untuk mendayung atau berwisata di sekitar situ. Ini terlihat dari beberapa lingkungan. Daerah ini belum banyak ada penghijauan, walaupun sudah ditanamin, namun tanaman tersebut tidak bisa hidup atau tidak lama hidupnya. Di sini ada spot foto yang bisa digunakan atau dipakai oleh masyarakat, namun tetap diberikan pagar sebagai pengaman dari pengunjung. Nah, ini terlihat ya abrasi di pinggir-pinggirnya, terus kemudian ada tangga untuk naik turunnya pengunjung. Ini dilihat dari sisi yang lain, bagaimana kondisi dari danau tersebut, atau kalau di sana itu menamakan kolong atau kulong, atau danau juga boleh dikatakan seperti itu. Ini sisi yang lain, dilihat dari sebelah barat dan dari danau, sehingga terlihat jelas spot yang tampil di layar. Perlu kita lakukan yaitu dengan memberikan atau memasang solar cell di permukaan, supaya nanti ada teknologi solar cell terapung yang bisa kita gunakan, yaitu untuk membangkitkan listrik. Terus kemudian ini model solar cell yang terapung adalah dari PT BJB ya. PT BJB ada yang dari galon, ada dari pelampung yang lain, supaya dia terangkat di permukaan. Terus kemudian fungsi dari pelampung ini pertama adalah dia bisa dinaikin orang, ada sebagai modul surya, ada terus kemudian surya sendiri itu ada DC kombiner, terus kemudian ada penambat, ada blok jangkar, yang tujuannya adalah supaya itu tidak lari kemana-mana. Terus kemudian bisa dialirkan. Nah, di sini adalah contoh yang sudah kita praktekkan, yaitu dari bahan dari pasir kuasa tadi, terus kemudian kita tanamin beberapa tanaman. Yang di sini adalah kita tanam adalah air mata pengantin dengan pola penyiraman dari pipa. Nah, pipa ini mengalir terus menerus, bisa diatur kapan mengalirnya, kapan tidak mengalirnya. Terus kemudian di sini juga kita kombinasikan dengan tanaman Santos lemon. Dua kondisi ini kita gunakan untuk menguji coba pasir kuarsa apakah bisa ditanamin dengan baik ataukah tidak. Dengan teknologi solar cell terapung ini diharapkan nanti bisa menghisap air, kemudian memfilter, kemudian menyiramkan kembali ke tanaman yang kita targetkan supaya bisa tumbuh. Terus kemudian kami juga mempraktekkan juga pada saat tertentu ada air pasang, kita juga menanam di pinggir juga Santos lemon. Kita coba mengalirkan, kita buat daratan yang lebih rendah, ternyata Santos lemon juga bisa bertahan. Ini salah satu model yang kita gunakan, yaitu kalau impor banyak kita bisa mencangkoknya. Terus kemudian dari Santos lemon kita juga bisa mengkombinasi, yaitu dengan memelihara dari lebah kelulut atau lebah tanpa sengat, atau terkenal lebah Trigona itama.
Adapun fungsi dari solar sel terapung ini tujuannya adalah untuk mengambilkan energi listrik atau merubah energi listrik ke dalam nanti ada tempat penampungan berupa baterai yang bisa kita konversikan ke arus AC atau ke tegangan AC. Terus kemudian untuk AC tersebut nanti kita menghidupkan pompa air. Pompa air ini akan kita larikan ke lebih tinggi ke tandon. Tandon nanti ada proses pemfilteran dan bisa dialirkan ke tanaman. Ini adalah mode solar cell terapungnya jika ini diterapkan di atas air. Ini sebagai ilustrasi saja pola penampungannya. Dengan adanya tanaman ini diharapkan nanti ada proses penyiraman, yaitu untuk melestarikan tanaman yang sudah ada dan bisa kita komunikasikan dengan tanaman yang tadi adalah ada Santos lemon, ada air mata pengantin dan lain-lain. Juga bisa kita tambahkan wisata, misalkan petik rambutan di sekitar sini yang nanti kita tanamin atau kita minta izin ke perangkat desa, kelurahan dan kabupaten sehingga kita bisa memberdayakan tanah ini lebih layak untuk dikembangkan. Selain hal tersebut akan memanfaatkan energi surya secara terus-menerus yang bisa diperbarui dan bisa dimanfaatkan. Kegunaan selain energi surya, kita bisa melihat wilayah sini apakah udara yang tercemar atau tidak lewat lebah kelulut tadi. Sehingga kalau lebah ternyata di situ bisa hidup, bisa lestari, maka udaranya itu dikatakan bersih dan tidak tercemar. Nah, ini kelihatan ya nanti semoga informasi ini juga bisa bermanfaat. Demikian yang bisa kita informasikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.